walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia. Sambungan telepon kami terima, juga SMS dan WhatsApp chat di 082195835080. Juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda pendengar di live streaming YouTube RRI Manado, juga di Facebook RRI Manado. Berbicara musim pancaroba, ini ada seperti masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, dan kebetulan musim hujan pada saat ini itu puncak musim hujan di Desember, Januari dan Februari gitu seperti itu. Berarti Maret ada peralihannya begitu ya, Ya. dari hujan ke kemarau. Biasanya terjadi juga kalau misalnya di akhir tahun ada dari kemarau ke hujan begitu Pak Rizky berarti ya? Iya betul. Oke baik, kalau misalnya Ibu Audia melihat sendiri musim pancaroba, katakanlah dalam konteks kemaritiman, sebenarnya pengertiannya seperti apa? Samakah hanya sebatas istilah peralihan atau ada tambahannya begitu? Baik, terima kasih. Jadi untuk musim peralihan sendiri untuk di maritim itu memang ada karena ini cuaca kelautan juga. Cuma untuk dari konteks tinggi gelombangnya, untuk sebenarnya di Januari Februari itu gelombangnya itu memang lagi tinggi-tingginya ya. Kalau misalkan di daerah Sulawesi Utara sendiri, di perairan Sulawesi Utara itu biasanya ada tingginya itu hingga sedang, yaitu dari 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan terutama itu biasanya yang biasanya tingginya itu di daerah Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe gitu. Dan biasanya dia itu dapat kiriman juga, maksudnya dari siklon tropis kalau misalkan memang ada gitu dari wilayah Samudra Pasifik di Filipina, dan itu mungkin lebih ke tinggi gelombangnya seperti itu. Oke baik. Berarti sebenarnya pengertiannya sama. Ya, sama. Peralihan juga gitu ya. Cuman yang satunya cuaca atau musim. Ya. Kalau Ibu Audia sendiri di kemaritiman terkait dengan gelombang Ya, tinggi. gelombangnya. Ya. Oke baik. Nah kalau misalnya Pak Rizky melihat mengapa musim pancaroba saat ini banyak orang mengaitkan dengan katakanlah periode yang dianggap rawan bencana. Apakah memang seperti itu? Kalau memang seperti itu pun alasannya seperti apa sebenarnya? Pancaroba rawan bencana ini sebenarnya memang pada hakikatnya karena pancaroba ini karakteristiknya, ciri-cirinya untuk khususnya di Sulawesi Utara, biasanya itu pagi-pagi itu masih panas gitu, panas, cuacanya panas Seperti sekarang gitu ya. panas-panasnya, terus tiba-tiba nanti siang bergeser ke siang ke sore itu mulai hujan lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Itu angin kencangnya biasanya dari awan cumulonimbus gitu. Nah terus nanti mulai masuk malam, hujan mulai mereda, nanti dini hari sudah mulai nggak hujan, nanti pagi nggak hujan lagi, nah nanti sorenya siang hingga sore harinya itu mulai hujan lagi gitu biasanya. Nah karakter dari kalau misalkan musim hujan itu biasanya itu rata-rata dari pagi sampai malam itu bisa terjadi hujan. Untuk pancaroba ini memang aktivitasnya emang cepat gitu Mbak. Jadi kayak misalkan kalau misalkan aktivitas dari penguapannya, baik itu anomali dari suhu permukaan laut kan untuk optimum pembentukan awan itu bisa dari laut, bisa dari pegunungan dan juga seperti itu kan. Nah untuk pancaroba ini itu karena memang adanya pergeseran matahari dari belahan bumi utara, belahan bumi selatan itu kan pancaroba untuk misalkan di Sulawesi Utara khususnya itu rata-rata emang karena cepat untuk prosesnya dari panas kemudian ke hujan itu biasanya kalau misalkan di musim hujan itu rata-rata misalkan taruhlah curah hujannya 100 mm misalkan. Misalkan 100 mm itu terjadi di pagi, siang, malam. Nah, misalkan di pancaroba ini karena cepat aktivitas cuacanya, untuk misalkan cuaca hariannya. Nah, misalkan di pagi udah masih siang, masih panas-panasnya nih. Nah, tiba-tiba penguapannya kan optimum. Nah, pembentukan awannya juga cepat. Nah, untuk peluruhan awannya juga cepat karena memang begitu terbentuk awan, langsung dihabiskan di hari itu juga, di jam itunya juga, saat itu juga. Jadi memang karena pembentukannya awan cepat, lalu juga jenuhnya juga cepat si awannya, sehingga memang
yang biasanya 100 ini hanya sebatas gambaran umumnya saja Contoh ya. gitu ya. Misalkan 100 mm itu dalam satu hari. Nah, ini dalam beberapa jam saja 100 mm. Jadi kan hujannya lebat. Terus misalkan penyerapan tanahnya kan tanah biasanya untuk menyerap air itu kan butuh waktu gitu. Ini karena memang misalkan dalam jangka waktu 3 jam dengan intensitas hujan lebat 100 mm misalkan itu penyerapan tanahnya tidak optimum, lalu juga kondisi infrastrukturnya tidak memadai, lalu juga misalkan keadaan kondisi letak geografisnya juga masing-masing karakteristik dari wilayah-wilayahnya itu kan bisa terjadi. Misalkan kalau misalkan infrastrukturnya kurang baik atau penyerapannya kurang baik, itu bisa menyebabkan banjir. Kalau misalkan dari lereng-lereng seperti itu, karena misalkan penyerapannya tidak, misalkan ada pohon-pohon yang memang sudah ditebang dan lain sebagainya, itu juga tanahnya kan tidak bisa mengikat air, jadinya longsor. Nah, untuk kenapa disebut kembali lagi, kenapa pancaroba ini banyak rawan bencana, karena memang terjadinya dari panas, misalkan panas, jadi kayak ibaratnya gak ada aba-aba lah gitu. Gak ada aba-aba, tiba-tiba hujan lebat, terus tidak ada persiapan dari tanah yang untuk mengikat air, jadinya ada banjir dan juga longsor. Baik. Infrastruktur dan kondisi tanah yang tidak siap begitu ya, Pak Rizky. Kalau misalnya melihat tadi sempat disampaikan terkait dengan durasi yang begitu cepat begitu. Apakah setiap harinya sama? Karena mungkin yang dirasakan masyarakat saat ini biasanya hujan dalam intensitas lebat tadi, namun kemarin malah intensitasnya yang ringan atau sedang, namun dalam jangka waktu yang cukup lama begitu, bisa memakan waktu berjam-jam. Padahal biasanya yang sekitar 2 minggu lalu begitu Pak Rizky, dalam sejam dibabat habis tuh lebat, habis itu langsung panas lagi begitu. Nah, di musim pancaroba seperti ini bisa mungkin memberikan gambaran ke masyarakat durasinya seperti apa? Sebenarnya untuk mendefinisikan karakteristik dari suatu wilayah itu kompleks ya Mbak. Untuk cuaca itu ada faktor global, ada faktor regional, dan juga ada faktor lokal. Nah, untuk faktor global itu kan di apa ya, gelombang itu mengalir di seluruh bumi gitu, kayak gitu. Konsepnya adalah misalkan ada musim hujan yang panjang, musim hujan yang pendek. Sempat waktu itu ada kayaknya di daerah saya, khususnya di wilayah Manado itu sumur pada kering gitu. Nah, itu ada anomali gitu. Anomalinya itu namanya El Nino. Nah, kebetulan sekarang kan sudah mulai netral dan mengarah ke La Nina. Jadi musim hujannya mungkin akan lebih panjang dan juga intensitas hujannya akan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Yang kebetulan tahun kemarin itu 2 tahun sebelumnya itu El Nino gitu. Nah, untuk mendefinisikan apakah sama dari hari ke hari akan sama? Tentu saja tidak, karena memang gelombang itu bergerak melewati Sulawesi Utara, melewati Kepulauan Talaud yang di atas Sulawesi Utara, di bawah Sulawesi Utara, Gorontalo gitu-gitu. Nah, ada faktor global yang bisa memengaruhi kuat atau tidaknya aktivitas cuaca di suatu wilayah. Jadi kayak misalkan ada namanya gelombang Kelvin, gelombang Rossby, dan juga low frequency atau tekanan rendah di suatu wilayah gitu. Nah, itu gelombang itu biasanya memengaruhi di beberapa wilayah. Nah, kalau misalkan di Sulawesi sekarang kebetulan setelah seminggu ini memang tidak ada gelombang yang lewat gitu kan. Ada MGO juga namanya. Nah, kalau misalkan untuk karakteristiknya sendiri mungkin tiap hari itu akan sama, tapi mungkin juga tidak akan sama karena emang aktivitas anomali di gelombang atmosfer ini emang tidak bisa faktor global tadi. Tidak bisa Pak Rizky, ini sebentar saya potong karena untuk istilah anomali sendirinya saja saya itu baru paham sekitar beberapa tahun yang lalu begitu ya. Mungkin masyarakat juga masih banyak yang tidak paham dengan apa sih yang sering disampaikan BMKG, anomali pengertiannya sendiri apa. Kalau dalam pengertian saya pribadi nih Pak Rizky, sedikit saya sharing adalah yang tidak bisa dilacak, tidak bisa didefinisikan begitu. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit ke masyarakat juga Ibu Audia nanti dari bidang kemaritiman terkait dengan penggunaan kata anomali cuaca ini. Jadi karena memang BMKG sendiri sering memberikan jawaban terkait dengan ini karena anomali begitu. Secara sederhana itu misalkan kita lagi berjalan nih di satu jalan.
misalkan kita prediksinya di jalan ini lurus gitu. Nah, yang namanya anomali itu emang faktor-faktor, misalkan gini, kita ada jalan lurus, tiba-tiba setelah jalan kita lagi berjalan, tiba-tiba ada something yang mengganggu jalannya kita gitu. Misalkan ada orang lain yang mau jalan juga, tapi jalannya barengan banyak. Kayak misalkan kita lagi jalan, jadi kan yang harusnya kita jalannya lurus karena ada orang lain itu kita terhambat. Nah itu yang namanya anomali. Berarti penyebabnya jelas, namun tidak terprediksi. Iya betul. Kalau Ibu Audia yang menambahkan mungkin? Kalau misalkan bahasa teknisnya ya, ini tadi kalau Pak Muhammad tadi kan bilangnya perumpamaan ya anomali itu seperti apa. Kalau misalkan secara teknis itu anomali itu sebenarnya kayak misalkan kita tuh sebenarnya sudah punya data berapa tahun gitu. Data berapa tahun itu misalkan bulan Januari itu harusnya misalkan hujan tiap hari gitu. Nah, ternyata tiba-tiba ada kering beberapa hari gitu kan. Artinya dia itu di luar dari normalnya. Jadi dia udah diprediksikan kalau misalkan biasanya tuh dia begini, tapi ternyata pada satu hari dia tuh tiba-tiba lain gitu. Nah, itu kalau misalkan tambahan dari saya itu anomali itu seperti apa disebut gitu. dengan anomali begitu ya. Akhirnya menggunakan kata anomali tadi karena memang sesuatu yang tidak disangka-sangka dari sebelumnya, tidak biasanya. Ibu Audia tadi kalau Pak Rizky sempat menyampaikan terkait dengan musim pancaroba sendiri, kalau dari cuaca ataupun makan musim bisa terprediksikan begitu ya, ada di bulan-bulan tertentu. Nah, kalau di kemaritiman sendiri seperti apa sebenarnya? Kapan? Adakah waktu-waktu tertentu atau sama saja? Kalau misalkan dari gelombangnya sendiri sebenarnya kita juga sudah punya klimatologi gelombang ya. Misalkan kita juga sudah tahu misalkan gelombang tuh tinggi-tingginya tuh biasanya Desember, Januari gitu sedang tinggi-tingginya. Nah, ya biasanya sudah bisa kita prediksi seperti itu. Cuma tetap saja kita itu perlu mengupdate juga tiap hari apakah nanti ini gelombangnya tetap sama seperti ini atau nanti ada perubahan juga seperti itu kan. Waktunya sama? Waktu sama itu maksudnya ini ya Mbak? Tadi yang di peralihan ke kemarau, ke apa, atau gelombang tinggi ke rendah di bulan Maret juga atau ada bulan-bulan tertentu? Oh iya, biasanya itu ada bulan-bulan tertentu juga, misalkan dianya tinggi atau dianya biasa-biasa aja gitu ada. Oh ada juga, tapi memang tidak seperti musim begitu, ini lebih random kah atau sama saja di Desember, Januari, Februari puncak musim hujan tadi, peralihan ke kemarau-nya di Maret begitu. Nah, kalau berbicara gelombang ada di bulan-bulan apa kira-kira Ibu Audia? Nah, kalau misalkan di gelombang sendiri berdasarkan data dari Bitung sendiri, di Sulawesi Utara itu dia biasanya tinggi itu sekitaran bulan Desember, Januari, Februari gitu. Nah, kemudian dia itu mulai tenang atau mulai rendah itu sekitaran dia pertengahan tahun kayak Juli, Agustus itu biasanya itu daerah waktu-waktu yang biasanya gelombang itu tenang. Nah, cuma biasanya tetap ada anomali tadi kayak misalkan tiba-tiba ada tropical cyclone atau siklon tropis atau typhoon ya kalau nyebutnya. Kalau misalkan dia ada di Samudra Pasifik di atas itu biasanya nanti gelombang yang dari siklon tropis itu bisa aja dia menjalar sampai ke Sulawesi Utara gitu. Nah, jadi biasanya kita juga tetap mengupdate info tersebut kalau misalkan memang ada anomalinya gitu. Baik, kalau tadi peralihan musim Ibu Audia ada disebutkan di masa peralihan atau musim pancaroba seperti ini rawan bencana. Nah, kalau di kondisi perairan sama juga kah kondisinya? Apa yang rawan juga kah di musim peralihan seperti ini ataupun bahkan di pancaroba seperti ini untuk kondisi perairan atau biasa aja? Kalau misalkan tetap rawan karena memang tadi seperti yang dijelaskan tadi dia kan faktornya kan banyak, faktor global. Nah, justru kalau misalkan dari laut itu lebih kayak faktor-faktornya itu justru timbulnya dari laut gitu. Misalkan sekarang yang terjadi itu ada anomali suhu muka laut. Jadi yang biasanya dia kalau misalkan rata-rata di Indonesia ini kan kayak sampai 29-30 derajat lah kalau misalkan suhu air laut. Nah, itu tuh suhu air laut itu sekarang ada anomali. Jadi kalau misalkan ada anomali suhu air laut, kemudian misalkan dia udah mempengaruhi dari
pembentukan awan sendiri. Nah, itu biasanya bisa jadi ada nanti kejadian ini juga, kejadian ekstrim juga seperti Oke, itu. baik. Makanya ada peringatan ini begitu ya, Ya, selalu ada peringatan dikeluarkan tiap dini, hari. ya. Baik Pak Rizky, bahwa dia kita akan jeda sejenak terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado yang ingin bergabung. Topik pagi hari ini untuk Forum Kawanua, waspada musim pancaroba. Mungkin banyak dari Anda juga yang memiliki pertanyaan terkait dengan hal tersebut, karena memang ini sesuatu yang sangat bermanfaat bila Anda memanfaatkan baik-baik waktunya untuk bertanya langsung, karena memang terkadang juga kita sebagai masyarakat sumbernya hanya media sosial yang gampang juga terpengaruh dengan informasi-informasi liar di luar sana ya. Anda silakan bergabung di 082195835080. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, juga pemirsa RRI Manado yang menyaksikan Forum Kawanua live streaming di YouTube juga Facebook kami RRI Manado. Silakan untuk Anda tinggal search saja RRI Manado untuk di channel YouTube kami officialnya, dan tinggalkan komentar juga di sana untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan topik Forum Kawanua pagi hari ini, waspada musim pancaroba. Sambungan telepon sudah ada yang menunggu, Ibu Audia, Pak Rizky, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi, Dengan siapa Pak di Sartono mana? di Pombos, Balai Ulang. Pak Sartono, silakan Karena Pak ini Sartono. memang sudah lama diangkat-angkat, namun tidak mengapa. Tentang apa? Kita harus memberikan tahukan juga kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Baik, langsung ke Bahkan di pertanyaan seluruh Pak dunia. Sartono. Ya, Langsung ke pertanyaannya, silakan. oke. Sebenarnya karena ini topik banyak yang saya mau bahas. Satu tapi saja itulah dulu. Waktu kan. Jadi itu susah. Jadi kembali dapat orang masing-masing ke kehidupan. Kembali dapat orang itu pribadi. Anda berbicara tentang alam ini. Jadi Tuhan Yesus ciptakan alam itu sebegitu sempurna, sebegitu mewah. Tapi ya sebegitu. Oke. Banyak orang-orang yang ingin suka senang hanya merugikan orang yang banyak. Dan alam ini kalau dia marah, biar dia orang Amerika terjago, ya, bisa kepatahan. Baik, langsung ke Jadi pertanyaan. jujur saja. Pak Sartono, Ya, pertanyaannya. Coba. Nah itulah. Coba orang melakukan segala sesuatu. Karena ini alam termasuk ini paru-paru dunia. Baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau bicara alam, dia mau cilaka mau apa. Itu memang Tuhan suatu sedemikian rupa. Baik. Justru itu, kalau orang ini tahu hal ini, menjaga di lingkungan, menjaga itu apa yang Tuhan, kita rasa tidak akan mau terjadi hal-hal yang telah diinginkan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi, orang semua tahu mengantisipasi mana jalur evakuasi. Itu yang harus dilakukan. Baik. Begitu, Jo. Kira-kira kalau kita mau bahas terlalu panjang, nanti semua tersinggung lagi. Terima kasih Itu Pak Sartono. Itu yang sama aku sampaikan. Terima Baik. kasih. Selamat pagi, Merdeka. Selamat pagi Merdeka. Terima kasih Pak Sartono yang sudah bergabung. Jadi Ibu Audia juga Pak Rizky terkait dengan bagaimana merawat alam begitu ya, menjaga lingkungan disampaikan oleh Pak Sartono, sekedar imbauan juga. Bagaimana juga sebagai masyarakat bisa mengantisipasi dengan mengetahui jalur evakuasi sebenarnya. Sudah dikeluarkan peringatan dini dari BMKG, nanti akan diteruskan lagi oleh mereka yang berkompeten lainnya begitu ya Pak Rizky. Kita akan ke penelpon lagi 0821 95835080. Halo, selamat pagi Forum Kawanua.
Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi Priscila. Betul, Ibu siapa di mana? Bersama dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon. Bu Sheni langsung dengan Pak Rizky dan Ibu Audia. Iya, selamat pagi ya, Bapak dan Ibu ya. Selamat pagi. Saya hanya bertanya ya, belajar pertanyaan saya. Bagaimana kalau panas keras, tiba-tiba dia hujan, penguapannya apa tidak membahaya? Oke. Itu aja. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kembali, terima kasih pertanyaannya Ibu Sheni, damai di hati. Ibu Audia mengerti tidak panas keras? Panas keras itu kayak Terik ya? terik ya. Jadi ini istilah memang orang Manado tuh suka kalau bilang terik suka panas keras begitu ya. Silakan masih kami tunggu untuk Anda pendengar sambungan telepon 082195835080. Kita terima 3 terlebih dahulu kalau memang masih ada. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, Halo, pagi. selamat pagi. Bapak siapa di mana? Bapak Ari di Tombasian. Pak Ari langsung silakan. Pertanyaannya begini saja. Jangan orang persalahkan pemerintah. Orang semua masyarakat Indonesia. Orang mengatur bagaimana mau memperbaiki apa yang kekurangan dan kelebihan. Kelebihan itu dipertahankan, tapi kekurangan. Orang saling mendukung. Baik. Jadi orang yang persalahkan ini dan itu. Jadi orang kerjasama dengan pemerintah, Oke. juga masyarakat yang buang sampah sembarangan. Nah itu menurut Taperop. Baik. Pak Ari itu. ada pertanyaan untuk BMKG? Ya. Ada pertanyaan untuk BMKG? Nah, pertanyaannya bagaimana orang antisipasi soal ini banjir. Baik. Itu Itu saja. Terima kasih banyak. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Pak Ari. Ini kita akan ke Ibu Sheni terlebih dahulu di Tomohon. Penguapan ketika setelah terik dan ada air hujan, tanah penguapannya berbahaya atau tidak? Mungkin ini apakah bisa menjawab? Silakan nanti saling menambahkan. Pak Ari di Tombasian juga bagaimana mengantisipasi banjir. Kita mulai dari Pak Rizky terlebih dahulu, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang Bu Sheni dulu ya. boleh. Untuk panas terik terus langsung hujan itu apa berbahaya atau tidak? Sebenarnya kalau misalkan ditanya berbahaya atau tidak itu tergantung dari kondisi pada saat itu juga. Misalkan tiba-tiba hujan. Kalau misalkan penguapannya memang maksimum, terus misalkan kebetulan pembentukan awannya juga memang sangat cepat dan juga hujan, itu akan berbahaya jika intensitas hujannya tinggi. Kalau misalkan intensitas hujannya hanya sebatas ringan saja, itu seperti itu mungkin hanya sebatas tidak akan membahayakan masyarakat gitu. Kalau misalkan untuk intensitas hujannya. Tapi kalau misalkan udah intensitas hujannya tinggi dan juga pembentukan awannya memang sangat sangat cepat dan juga jadi kayak misalkan karakter awannya yang terbentuk adalah awan cumulonimbus, itu akan berbahaya jika menghasilkan petir juga gitu. Seperti itu. Dan kalau misalkan awan cumulonimbus yang muncul biasanya juga itu bisa disertai dengan angin kencang gitu yang dihasilkan oleh awan itu. Salah satu ciri-ciri awan cumulonimbus angin kencang begitu ya. Iya, betul. Selain Sama. itu ada yang bisa dilihat masyarakat mungkin secara langsung perbedaan awan yang biasa sama awan cumulonimbus ini Pak Rizky? Kalau awan biasa biasanya warnanya putih, kayak putih aja biasa gitu. Kalau awan cumulonimbus itu sebenarnya awan cumulonimbus itu untuk karakteristiknya biasanya awannya hitam, pekat, Agak lebih serem berarti ya. pekat. Iya betul. Dan juga sebenarnya untuk orang awam mungkin kalau misalkan saya yang sebagai BMKG itu kalau udah ngelihat awan, oh ini awan CB, awan cumulonimbus gitu, Langsung udah tahu tahu. langsung. Oke. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat awam, kalau misalkan memang sudah ada, misalkan tiba-tiba awannya hitam, terus ada angin kencang dan juga petir, itu sudah pasti awan cumulonimbus. Oke, harus Iya. waspada begitu ya. Ibu Audia menambahkan mungkin sedikit? Iya, sama seperti yang sudah dibilang bahwa kalau misalkan yang lebih bahaya itu memang awan cumulonimbus. Jadi dia itu memang ciri-cirinya lebih ke awannya lebih tinggi dan juga hitam dan dia itu memang paling bisa mengeluarkan petir juga dan angin kencang. Oke, baik. Nah, Pak Ari, tadi Ibu Audia mungkin akan dahulu menjawab mengantisipasi banjir. Bisakah memberikan jawaban Ibu Audia? Silakan. Kalau misalkan mengantisipasi banjir ya
bisa ikuti terus saja, update terus saja info BMKG. Kemudian dari maritim juga sebenarnya di sini kita baru saja mengeluarkan peringatan banjirop. Jadi banjirop ini yang banjir yang ada di sekitaran pantai. Jadi waspadai terutama untuk bulan purnama dan bulan baru. Jadi kebetulan untuk bulan ini, bulan purnamanya itu pada tanggal 14 Maret dan bulan barunya itu super new moon tanggal 29 atau tanggal 30 Maret. Jadi biasanya di situ untuk laut di situ pasangnya maksimum. Jadi diharapkan untuk masyarakat apalagi yang di sekitar pantai dan yang di pelabuhan itu untuk waspada kalau misalkan di tanggal-tanggal tersebut seperti itu. Ada peringatan banjirop berarti ya? Ada peringatan banjirop. Baik. Seputaran Boulevard 1 atau Boulevard 2 begitu itu juga menjadi tempat-tempat yang patut diwaspadai berarti bahwa dia. Pak Rizky, tambahkan sedikit Pak Ari Tomasian tadi. Kalau misalkan untuk banjir penanganan banjir gitu ya, kayak mengantisipasi banjir maksudnya. Kalau misalkan di Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado itu kan kebetulan yang ranahnya publik gitu. Jadi kayak kita tiap hari bahkan misalkan 30 menit kondisi cuacanya seperti ini, kita selalu update tiap hari. Tiap jam bahkan gitu untuk update cuaca terkini. Kalau misalkan udah kebaca di radar, oh ini nih kayak udah ada potensi awannya tumbuh. Awannya tumbuh. Kalau misalkan udah ada terbaca di radar cuaca, itu kalau misalkan sudah terbaca, kita langsung langsung ngasih peringatan dini kalau misalkan ini kemungkinan akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir gitu. Jadi kayak misalkan itu peringatan dini itu, jadi jangan masyarakat itu justru harus fokus pada peringatan dini gitu. Peringatan dini baik itu yang 3 harian ataupun 7 harian. Kalau misalkan peringatan harian itu mungkin kayak besok kemungkinan ada hujan lebat nih kayak gitu. Tapi untuk jamnya itu biasanya diupdate di peringatan dini. Nah, peringatan dini itu diupdate tiap jam. Kalau misalkan ada potensi, biasanya kita share di sosial media dan juga di info BMKG di aplikasinya gitu. Di Instagram juga ada ya. Sebelum kita ke sana kita akan melihat pertanyaan yang ada di WhatsApp dari Lisa di kampus. Tadi dijelaskan di Indonesia yang ada hanyalah musim hujan dan musim panas. Untuk bulan Maret ini, Dang, musim apa Dang Kote? Masih musim hujan stokang? Soalnya masih sering hujan. Sampai kapan ini masih bak hujan? Pak Rizky. Ada juga dari Ibu Alia di Pineleng, cuaca sekarang sering berubah-ubah. Adakah cara masyarakat awam mengetahui perubahan cuaca? Adakah aplikasi BMKG yang bisa kami akses untuk mengetahui kondisi cuaca real time? TRIMS katanya. Ke pertanyaan pertama terlebih dahulu tadi, Lisa di kampus. Silakan Pak Rizky. Untuk ini harus diluruskan dulu kepada masyarakat. Kalau misalkan musim hujan itu belum tentu hujan tiap hari gitu. Dan musim kemarau itu bukan berarti panas tiap hari gitu. Jadi kayak yang membedakan antara musim hujan dan kemarau adalah musim hujan itu intensitas hujannya lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau misalkan musim kemarau itu intensitas hujannya lebih sedikit daripada musim hari-hari biasanya gitu. Jadi untuk musim sekarang ini tentunya kita sudah bahas bersama, sekarang ini sedang masa-masa transisi menuju musim kemarau. Dan musim kemaraunya itu untuk puncak musim kemarau itu biasanya di Juni, Juli, Agustus. Dan untuk Maret, April, Mei itu biasanya memang peralihan. Dan masa peralihan ini memang tentu saja masih ada hujan dan tidak dapat dipungkiri. Dan tentunya karena Sulawesi Utara ini dikelilingi oleh laut, jadinya memang hujan itu bisa tiap hari gitu, seperti itu. Baik, itulah jawabannya Lisa ya. Sesimpel berarti Maret masih hujan karena kita masih ada di musim peralihan begitu ya. Tidak lantas Maret langsung kemarau terus atau panas terus, masih ada hujan sisa-sisanya, namanya juga peralihan. Ibu Alia di Pineleng katanya tadi, nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi Pak Rizky. Jadi masyarakat ingin mengetahui, masyarakat awam terlebih khusus sebenarnya ciri-ciri saat musim pancaroba yang mungkin perlu diwaspadai begitu, ataupun bahkan masyarakat juga ingin mengetahui secara real time kondisinya di mana atau bagaimana kira-kira. Kalau misalkan untuk real time-nya biasanya kita update terus di aplikasi maupun di sosial media tentang peringatan dininya. Tapi kalau misalkan masyarakat mau tahu, itu di info BMKG itu ada di aplikasi kami itu ada pilihan radar cuaca dan juga satelit cuaca. Biasanya kalau misalkan kita lihat radar cuaca itu kalau misalkan kering ataupun nggak hujan gitu, itu biasanya
di peta cuacanya itu kalau misalkan kita udah di sini itu udah tersetting radarnya Manado misalkan. Radar Manado itu bisa sampai ke daerah Bolmong itu masih kejangkau. Nah, kalau misalkan pakai dilihat dari tools radar, kalau misalkan lagi kering-keringnya ini nggak ada apa-apa gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan lagi hujan, ini biasanya muncul ditandai dengan warna-warna di beberapa wilayah. Ada warna-warna tertentu begitu. Biasanya warna kalau misalkan udah biru-biru itu pasti hujan ringan. Biru berarti ya tandanya. Kalau misalkan udah hijau ke kuning ke merah bahkan itu udah hujan lebat gitu. Oh, baik. Kita tahan sebentar Pak Rizky karena akan ke penelpon. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Priscila. Pagi, dengan siapa di mana Selamat Pak? pagi Bapak-bapak ya. Shalom. Damai di hati. Dengan Bapak Iya. siapa? Pak John Simbar. Pak John. Tunanetra, kawan-kawan. Simbar di Kawan-kawan. Silakan. Iya. Saya cuma memang dulu Bapak-bapak, orang tua dulu kalau orang bilang hujan, tapi ada dulu Bapak-bapak pernah hujan 10 hari 10 malam tanpa berhenti angin. Jadi sekarang memang susah mau tebak, mau prediksi hujan, panas, pada pancaroba. Jadi saya tidak mau memerlukan tidak mau bertanya, cuma nanti Bapak jelaskan ya. Jadi Kenapa sekarang dulu? Bapak-bapak tidak menuntut cuaca kan. Kadang-kadang hujan, panas. Jadi dulu Bapak-bapak ini saya tahu di bulan Desember hujan. Iya. Sekarang kan nanti Januari hujan. Jadi sekarang saya pikir bagus juga BMKG mengingatkan perakiraan. Iya kan, bukan berarti BMKG mau meramal, mau menetapkan hujan, diperkirakan. Tapi memang ada kalanya betul, ada kalanya ya namanya ramalan toh. Jadi saya harapkan juga kepada kita semua, artinya BMKG cuma memperingati. Pemerintah juga top leader yang mengawasi ini. Jadi yang tinggal di bantaran sungai harus memperhatikan. Ya. Baik, ya. Pak John. Itu Jo. Itu nanti saja. dilengkapi oleh Pak Bud Jokowi. Terima kasih, dan Pak selamat Tagai. pagi. Terima kasih. Shalom. Nah, Pak Rizky, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak John. Kenapa dulu katanya orang tua bisa memperkirakan begitu ya, memperkirakan 10 hari akan hujan nih, berarti hujan terus katanya. Zaman sekarang udah diperkirakan masih meleset begitu. Mungkin itu yang kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak John. Dan mungkin ingin sedikit juga memberikan tadi menyambung terkait dengan ciri-ciri cuaca untuk Ibu Audia ya untuk kondisi perairan. Silakan Pak Rizky. Untuk sekarang ini kan memang kita tahu kalau misalkan dengan adanya BMKG sekarang itu bisa melihat cuaca 7 hari ke depan seperti apa, dan juga kita juga tahu peringatan dini dan juga cuaca harian seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan saya untuk zaman dulu bisa memperkirakan 10 hari secara berturut-turut itu hujan seperti itu, saya sebenarnya kurang tahu ya untuk seperti itu kalau zaman dulu kayak gimana. Cuman untuk perubahan yang ada itu bisa kita definisikan sebagai variabilitas iklim. Misalkan di tahun ini, misalkan di 10 tahun sebelumnya itu rata-rata curah hujan sekitar 100 mm. Di tahun berikutnya 105 mm. Nah, itu emang tergantung karakteristik dari masing-masing wilayah. Kayak misalkan sekarang di Manado, di wilayah Sulawesi Utara yang bagian daratan, itu mungkin sudah bisa diprediksi dari musim dari bulan Desember, Januari, Februari itu pasti optimum hujan. Tapi di daerah Kepulauan Talaud, kebetulan saya pernah bertugas di Kepulauan Talaud. Itu karena memang di daerah kepulauan itu karakteristiknya itu optimum penguapannya. Jadi kapanpun bisa hujan gitu. Jadi kayak nggak, faktor lokalnya kuat gitu untuk di Talaud. Jadi kalau misalkan untuk mendefinisikan apakah tahun-tahun sebelumnya ataupun zaman dulu itu bisa diprediksi hujannya atau zaman sekarang bisa diprediksi hujannya, itu menurut saya itu kurang kurang bisa divalidasi bagaimananya, karena memang data-data dari zaman dulu juga
memang sudah ada di BMKG 10 tahun sebelumnya juga. Jika dilihat memang karakteristiknya masih sama sih, nggak berbeda gitu. Baik, itu dia Pak John, semoga cukup puas dengan yang sudah disampaikan. Memang ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu, sesuatu yang tidak mungkin kadang menjadi mungkin. Ibu Audia mungkin sedikit menambahkan juga terkait dengan kalau kita tadi ciri-ciri kondisi cuaca yang bisa dilihat masyarakat awam begitu ya. Namun Ibu Audia ingin memberikan informasi terkait ciri-ciri kondisi laut, kondisi perairan ketika ada di Pancaroba begitu. Namun kita akan penelpon, mohon maaf Ibu Audia sekali lagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Romeo di Manado. Silakan Pak Romeo. Iya, pertanyaan saya satu aja. Jadi saya penasaran ya soal butterfly effect ya. Jadi katanya kan itu pakan sayap di Brazil ya dapat mengakibatkan tornado di Texas gitu ya. Baik. Mungkin ada kaitannya dengan Sulawesi Utara, kira-kira seperti apa ya butterfly effect itu? Oke. Dan juga sedikit pernyataan barangkali ya. Boleh. Pendek yang saya paham. Jadi tidak ada yang namanya awan hitam ya. Awannya semuanya putih ya. Baik. Awan hitam itu kalau dia terhalang cahaya matahari ya makanya jadi hitam ya. Mungkin bisa klarifikasi barangkali ya. Dan satu lagi, betul sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa tidak ada yang namanya musim pancaroba ya. Yang ada itu musim hujan, musim kemarau untuk di wilayah tropis kita di wilayah Indonesia. Nah adanya ya fase pancaroba. Tapi mungkin bisa diluruskan lah sama narasumber ya. Terima kasih Pak Romeo Tabea. Terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali ini terkait butterfly effect juga tadi sedikit mungkin ya kalau saya mengira apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi agar awam mengerti begitu ya. Jadi tidak mungkin menjelaskan mungkin terhalang ini dan itu, tapi mungkin Pak Rizky akan meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Romeo. Silakan langsung. Butterfly effect terlebih dahulu mungkin. Butterfly effect tuh yang ini ya, yang apa, tornado yang panas gitu yang ya. Kalau misalkan di Sulawesi Utara sih di daerah yang biasanya itu di daerah pegunungan yang ada lembahnya gitu. Kayak misalkan di daerah Tomohon, Tondano. Itu biasanya untuk apakah ada tornado di Indonesia? Jawabannya tidak ada, tapi biasanya sebenarnya tornado itu secara sederhananya itu puting beliung tapi dengan skala ukuran yang besar. Kalau misalkan puting beliung itu tornado dengan skala ukuran kecil gitu. Kalau misalkan biasanya untuk tornado maksudnya untuk puting beliung itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang memang dekat dengan pegunungan. Dan puting beliung itu biasanya dihasilkan dari awan cumulonimbus. Yang tadi. Dan betul memang untuk tadi saya itu mendefinisikan awan berwarna hitam itu memang itu secara awam masyarakat awam melihat bagaimana untuk hati-hati gitu ketika ada awan warnanya gelap, lebih gelap, secara visualnya gelap itu agar lebih berhati-hati karena memang akan bisa menghasilkan beberapa fenomena cuaca seperti petir, angin kencang dan bahkan angin puting beliung seperti itu. Selanjutnya terkait dengan Ibu Audia mungkin menambahkan butterfly effect sendiri, apakah memang bisa mungkin di Sulawesi Utara seperti apa kondisinya, bisa terjadikah, lantas di perairan juga seperti apa untuk tadi ciri-ciri pancaroba, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk tornado memang tidak ada ya kalau misalkan di Indonesia ya. Biasanya dia itu terjadinya di daerah dengan lintang tinggi gitu. Nah kemudian kalau misalkan secara skala lokal dia itu memang biasanya memang cuman angin puting beliung aja. Kalau misalkan yang terjadi misalkan di daerah sini, kemudian untuk typhoon sendiri biasanya itu kita taunya kalau misalkan dari maritim sendiri itu biasanya mewaspadai itu ada typhoon. Cuma untuk typhoon sendiri dia juga memang tidak sampai alhamdulillah ya tidak sampai ekuator. Jadi dia tuh cuma ada di wilayah Samudra Pasifik. Cuma untuk biasanya itu efek dari siklon tropis itu bisa sampai ke sini. Pertama dari gelombang juga. Jadi karena siklon tropis itu atau typhoon itu gelombangnya itu jadi dapat kiriman lebih tinggi. Kemudian juga secara cuaca biasanya bisa menyebabkan ada cuaca buruk juga karena dari gangguan atmosfer juga begitu. Baik. Typhoon ini kalau misalnya saya bisa mensederhanakan ke masyarakat, angin topan ya? Ya, angin topan, tapi di atas laut. Memang kalau dari BMKG sering menyebutnya typhoon dibanding the topan begitu. Kita akan masih
bertanya terkait dengan waspada musim pancaroba pendengar, namun sepertinya Ibu Audia juga Pak Rizky banyak sekali yang ngefans ini. Pertanyaan saya tidak keluar dari tadi ya. Kita harus ke WhatsApp lagi. Tabea, beberapa tahun lalu ada panas yang sampai beberapa bulan, kira-kira 9 bulan. Saya ingat ini, ketika keluar hoax Pak Rizky Ibu Audia, matahari yang semakin dekat, begitu diambil gambarnya ya. Yang disebut juga karena adanya anomali cuaca. Apakah tahun ini beberapa bulan ke depan lagi ada kemungkinan terjadi? Nah ini dia yang namanya anomali, apakah memang bisa ditentukan seperti ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan duluan. Boleh. Pak Rizky atau Ibu Audia? Silakan Ibu Audia. Baik, mungkin Pak Rizky bisa tambahkan ya. Jadi kalau misalkan untuk yang matahari sudah dekat gitu ya, itu tuh sebenarnya cuma cuma hoax saja gitu. Jadi sebenarnya ya bumi mah di situ-situ aja gitu. Dan karena kebetulan kita di ekuator, jadi ya panasnya matahari ya langsung aja ke kita gitu yang ada di ekuator. Jadi saya rasa kalau misalkan itu nanti kejadian apa enggak ya, kalau misalkan panas ekstrim itu mungkin nanti bisa diupdate lagi infonya ya. Cuma untuk sekarang memang kita tahunya itu cuma musim kemarau aja gitu. Musim kemarau ya. Yang lebih panas dari biasanya dan lebih lama dari biasanya mungkin ya. Sepemahaman awam saya, Pak Rizky menambahkan mungkin 9 bulan loh katanya tadi. Apakah ini memang normal saja ketika musim kemarau datang atau memang penyebabnya anomali cuaca lagi? Ada anomali, itu namanya El Nino biasanya. Kalau misalkan ada 9 bulan musim kemarau itu biasanya El Nino. Jadi kayak saya harus memberikan analogi biar masyarakat lebih paham gitu ya. Kayak misalkan ini ada di Samudra Pasifik itu ya. Kayak ini misalkan ada kolam air. Nah, kolam airnya itu misalkan biasanya ada membentang gini, membentang besar. Kita bagi dua, ada bagian kiri dan bagian kanan. Kalau misalkan di bagian kiri, misalkan kita matahari optimum untuk melakukan pemanasan di situ. Nantinya si ini menguap dan ke Indonesia nyampe. Di bagian kiri dulu ya. Bagian kiri dekat ke Indonesia. Misalkan Indonesia di bagian sini. Bagian kiri ke Indonesia di bagian sini. Itu jadi musim hujannya lebih banyak gitu. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah itu musim hujannya normal. Kalau misalkan di bagian kanan itu musim hujannya nggak jadi bergeraknya ini tuh gini nih. Ini kiri ke Indonesia gini. Ini tengah ke Indonesia masih nyampe nih. Ini yang kanan nyampe nggak ke Indonesia? Enggak. Nah, itu jadi hujannya ke daerah Papua Nugini ke sebelah sana gitu. Nah, jadinya itu musim hujannya itu lebih kurang di Indonesia karena terjadi El Nino itu. Nah, itu anomali, dan kalau misalkan terjadi El Nino, BMKG langsung memperingatkan gitu untuk hati-hati. Oke, baik. Jadi bisa dipastikan juga tadi foto-foto, gambar, video yang beredar ketika matahari terlihat lebih besar dari biasanya itu semua hoax begitu. Biasanya tuh hoaxnya tuh udah template. Biasanya hoaxnya tuh masyarakat pakai wajan disimpan di luar pakai Waduh, luar biasa. Nggak bisa ya sebenarnya. Kayak misalkan itu orang-orang kan biasanya manasin kan titik didih minyak juga kan nggak sampai kayak gitu. Dan biasanya kan di Indonesia paling suhunya 33 derajat, 34 derajat, paling panas di Sulawesi biasanya 35 lah sampai yang panas-panasnya. Nggak akan bisa sampai matang gitu si telur itu. Yang saya perhatikan memang pakai alat bantu kayaknya mereka ya. Di bawah ada gasnya ternyata. Kita akan ke WhatsApp lagi. Shalom, damai di hati. Doni Ditomohon, zaman sekarang dan dulu sudah beda katanya karena perkembangan sumber daya manusia yang semakin modern. Alat-alatnya juga mempengaruhi lapisan ozon. Itu saja Doni Ditomohon. Oh ya, sedikit mungkin menanggapi Pak Rizky apa yang disampaikan Doni Ditomohon. Apakah memang perbedaan zaman hanya karena memang alat, sumber daya manusia juga yang berubah atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan untuk mempengaruhi lapisan ozon itu lapisan ozon itu kayak lapisan pelindung bumi gitu untuk memfilter cahaya matahari, radiasi matahari dari matahari ke bumi gitu. Nah, untuk lapisan ozon itu biasanya untuk yang biasanya mengganggu lapisan ozon, bisa merusak, mengganggu dan lain sebagainya, itu kayak penggunaan kulkas, freon, kayak penggunaan AC dan juga lain-lain hal yang ada di bumi gitu yang digunakan oleh manusia. Tapi kalau misalkan untuk memperbaikinya bagaimana, ya tentunya kita harus aware, masyarakat itu harus aware gitu untuk
apa ya, lebih dengan go green gitu ya. Lebih go green untuk reboisasi dan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada 3R gitu ya Pak Rizky. Oke. Ini yang biasanya harusnya masyarakat sudah paham begitu ya. Oke, kita akan kembali lagi ke waspada musim pancaroba. Mungkin kalau berbicara Sulawesi Utara begitu dari BMKG Maritim Bitung juga dari Pak Rizky BMKG terkait dengan daerah mana saja di Sulut. Kalau kita melihat yang paling rentan terhadap bencana saat musim pancaroba seperti sekarang ini. Juga mungkin kalau Pak Rizky daerah ataupun bukan lokasi Ibu Audia terkait dengan perairan mana saja. Silakan. Untuk lokasi, saya tiap hari menganalisis dan juga memperkirakan dan juga memberikan peringatan dini. Seluruh Sulawesi Utara memang musim pancaroba ini, fase pancaroba ini masih harus diberikan, memang masih ada peringatan dini gitu. Jadi memang harus hati-hati kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara, khususnya di daerah Bolmong Selatan itu yang biasanya tingkat curah hujannya tinggi. Juga kemarin juga kejadian banjir di daerah Bolmong Utara dan juga di daerah bawah-bawah itu, di daerah Bolmong Utara, Bolmong Selatan itu biasanya curah hujannya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain itu. Nah, juga wilayah-wilayah lain juga bukan berarti tidak ada peringatan dini. Tentunya wilayah lain juga ada peringatan dini, khususnya di Pulau Sulawesi Utara gitu. Gitu. Tapi untuk di wilayah kepulauan-kepulauan itu biasanya untuk masa pancaroba ini memang masih biasa saja gitu. Tapi masih tetap ada, biasanya kita update tiap hari untuk peringatan dininya. Oke, baik. Ibu Audia silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk misalkan peringatan dini gelombang tinggi itu sendiri, untuk sekarang sekitar 7 hari ke depan, ini perlu diwaspadai gelombang sedang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter itu terjadinya di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, kemudian perairan Kepulauan Sitaro, kemudian perairan Minahasa Utara dan perairan selatan Sulawesi Utara. Nah, kemudian diwaspadai juga tadi yang seperti saya bilang di awal, yaitu banjirop. Banjirop ini akan diprediksi akan terjadi pada fase bulan purnama dan fase bulan baru super new moon nanti pada kalau misalkan bulan purnamanya pada tanggal 14 Maret dan new moon-nya itu tanggal 29 Maret. Jadi itu diprediksi terjadi di perairan utara Sulawesi Utara dan juga di perairan di daerah pesisir Pulau Sangihe dan Pulau Talaut seperti itu. Oke, baik. Ini sebelum saya ke pertanyaan terakhir terkait dengan media apa saja yang akan dibagikan BMKG nanti untuk masyarakat mendapatkan informasi secara real time begitu, Pak Rizky juga bawa dia. Satu titipan terakhir, pernah nggak sih dapat komplain dari masyarakat ada yang marah-marah begitu ke BMKG karena mungkin ada kesalahan prediksi atau seperti apa? Pernah punya pengalaman seperti itu tidak? Pernah. Waktu itu jadi ketika peralihan BMKG selalu update untuk aplikasi dan juga kayak misalkan peralihan untuk memprediksi itu menggunakan model apa saja dan lain sebagainya gitu. Waktu itu memang pengertian kita masih ada yang pada saat itu untuk menentukan peringatan dini harian gitu. Kayak misalkan seharusnya, jadi kalau misalkan kita udah ngerti nih, ini curah hujannya hariannya pasti 100 mm. Itu kan harusnya udah peringatan dini. Tapi karena transisi ke ke tools baru. Jadi di situ kebacanya karena kita ngasihnya hujan ringan kayak misalkan gitu. Nah, tapi di situ terbaca di situnya enggak maksudnya kayak masih disebut itu masih normal. Oh, masih normal. Kita menjumlahkan, kita biasanya kan menjumlahkan. Ini kalau misalkan udah dijumlahinnya 50 mm, ini udah ada peringatan dini. Tapi itu di tools baru itu tidak terbaca peringatan dini. Jadinya ada nihil gitu. Nah, masyarakat ini kenapa nihil di sini hujan gini. Nah, kalau misalkan itu kita kayak mengklarifikasinya dengan adanya peringatan dini. Jadi makanya
kalau misalkan melihat produk BMKG itu jangan lihat dari peringatan dini harian saja, karena kita selalu update dengan peringatan dini setiap jam gitu. Oh, oke, baik. Ibu Audia silakan, ada pengalaman? Kalau di saya itu lebih ke informasinya nggak sampai kan, karena kita kan memperkirakan gelombang laut ya. Jadi yang biasanya menerima itu juga nelayan-nelayan juga kan, dan kebanyakan karena kita sudah berbasis web itu tuh karena ada yang nggak punya smartphone jadi di antara nelayan. Nah untuk itu biasanya kita tiap tahun itu ada mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan. Jadi di situ kita mengumpulkan para nelayan supaya diedukasi mengenai informasi BMKG, apa saja yang bisa dibuka dan apa saja yang bisa cara membacanya juga seperti itu. Jadi lebih ke penyampaian informasinya kadang-kadang tidak sampai gitu. Baik, itu dia sudah disampaikan ya. Ternyata ada pengalaman seperti itu. Saya pikir tidak ada sama sekali. Ternyata banyak juga masyarakat yang sudah aware, berarti sudah peduli. Nah terakhir, pendengar juga pemirsa RRI Manado ingin menjadi sobat BMKG nih. Jadi harus kemana untuk mendapatkan informasi yang real time, yang mungkin secara update juga, karena terkadang masyarakat cuma tahu bmkg.go.id, keluarnya secara nasional. Padahal yang dibutuhkan informasi BMKG Sulut ataupun bahkan perairan Bitung begitu. Silakan dari Pak Rizky terlebih dahulu. Untuk aplikasi BMKG punya info BMKG, biasanya tersetting di masing-masing wilayah, di masing-masing user gitu. Langsung misalkan di sini dibukanya Manado, langsung buka. Untuk sosial media lain, untuk publik itu biasa di Info Cuaca Sulut, Instagram untuk Info Cuaca Sulut, untuk Facebook Info BMKG Sulawesi Utara, dan juga website di Stamed Samratulangi Manado. Untuk update tiap jam peringatan dini biasanya kita update di Instagram, Facebook, dan website. Dan juga kalau misalkan punya aplikasi, untuk masyarakat lebih baik download aplikasi karena memang peringatan dini juga masuk ke situ gitu. Iya, notifnya langsung ya. Langsung ada. Karena saya sudah download, ketika ada gempa langsung ada notif di atas, kayak notif uang masuk gitu. Ibu Audia silakan, sekaligus juga memberikan katakanlah imbauan kepada masyarakat agar jangan gampang percaya hoax begitu. Dan kalau masyarakat ingin bertanya mungkin bisa DM atau seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sama sebenarnya, karena info BMKG itu aplikasinya itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Jadi cuaca ada, gempa ada, maritim juga ada begitu. Jadi tinggal download info BMKG aja di Play Store. Kemudian untuk Bitung sendiri bisa melihat Instagram juga, Instagram Stamar Bitung. Kemudian untuk cuaca khusus maritim di BMKG itu bisa ke website maritim.bmkg.go.id gitu. Dan diimbau juga untuk masyarakat itu untuk kalau misalkan ada info, untuk mencari info cuaca, info gempa itu langsung ke BMKG-nya gitu. Jangan dari WA. Jadi biasanya kan dapatnya dari WA broadcast gitu kan. Nah, jangan gampang percaya. Jadi langsung aja lihat ke website BMKG atau info BMKG seperti itu. Baik, itu dia pendengar, sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Rizky juga Ibu Audia terkait dengan kesempatan pagi hari ini, waspada untuk musim pancaroba. Semoga semua yang sudah disampaikan bisa bermanfaat tentunya untuk kesempatan pagi hari ini, karena memang di saat-saat seperti ini masyarakat harus mengetahui katakanlah ciri-ciri cuaca ataupun bahkan dalam kondisi seperti apa musim pancaroba ini menjadi saat-saat rawan bencana begitu ya. Terima kasih saya mengucapkan untuk narasumber kami yang sudah hadir pagi hari ini, pengamat meteorologi dan geofisika pertama dari BMKG Samratulangi, Bapak Muhammad Rizky Ramdan STRMed, juga Ibu Audia Aziza Azani STRMed MSI Prakirawati BMKG Maritim Bitung. Terima kasih sudah menjadi narasumber pagi hari ini. Nanti jangan bosan-bosan saya telepon untuk minta updatean ya, agar bisa sampai ke masyarakat. Ini jadi masalah tidak sampai ke masyarakat. Dan terima kasih juga pendengar juga pemirsa RRI yang sudah mengikuti Forum Kawan Noa edisi Anda mendengarkan Jumat 7 Maret 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Manado Nandang Supriyadi STMM. Produser acara ini ada Anita Makawimbang, pengarah acara Noviana Tairas beserta tim teknik yang bertugas, serta saya presenter Priscila Balaibu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di Forum Kawan Noa untuk besok hari. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita
kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indo.